Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama sekali ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita sudah dapat berkumpul di ruang guru sementara di bawah suasana. Kemudian sholat risalah juga tidak lupa dihadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan petunjuk contoh teladan kepada kita bersama. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sapri Nabi sebagai fasilitator, kemudian bapak-bapak dari ibu majelis guru serta staf bangsa SMK Negeri 2 Solo Selatan. Baik, acara kita pada hari ini kita mulai dengan acara aksi nyata nomor 1.4 budaya positif oleh CGP Republik yang akan disampaikan oleh Bapak Sapri Nabi. Untuk itu kepada Bapak Sapri Nabi SPD kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Majelis Guru SMK 2 Solo Selatan dalam rangka tentang budaya positif SMK 2 Solo Selatan yang saya buat sebagai penurunan tugas saya sebagai CGP Rekomisi. Jadi saya ditugaskan membuat sebuah aksi nyata di SMK 2 Solo Selatan ini dengan judul membangun budaya positif di sekolah. Ya, lalu pula salam mari sama kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormati bapak-bapak kepala sekolah dan kurikulum, yang terhormati ibu-ibu ketua jurusan Kaprodi agribisnis, tanaman perkebunan dan agribisnis pertanaman. Saya ketua teknik sarana teknik. Oke, judulnya adalah membangun budaya positif di sekolah. Mengapa budaya positif di sekolah ini penting? Mari kita pahami dulu. Membangun budaya positif di sekolah adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol institusi sekolah dapat membina hubungan yang sehat antara guru dan murid. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Saya inginkan apa sih konsep-konsep intinya dari budaya positif itu? Pertama, itu adalah disiplin positif. Disiplin positif pertama, yang keduanya motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi. Nah, disiplin positif ini adalah pendekatan disiplin yang berfokus pada pemberian motivasi bukan untuk mengembangkan perilaku yang lebih baik. Mari kita coba ingat-ingat di sekolah kita, kalau seandainya ada pelanggaran disiplin, misalnya anak terlambat, selama ini cenderung saya lihat kita kasih hukuman. Kita kasih misalnya kerjakan membersihkan lingkungan sekolah atau yang lain-lain dan semacamnya. Ini yang selama ini kita coba. Padahal di konsep inti dengan disiplin positif itu bukan hukuman yang diinginkan, tetapi kita mengembangkan perilaku yang lebih baik. Kemudian tentang motivasi perilaku manusia. Ini bagaimana dengan hukuman bagi perilaku manusia. Sudah banyak penelitian yang dilakukan, ternyata pemberian hukuman itu tidaklah
perspektif mengubah perilaku. Hukuman hanya bersifat sesaat. Dia akan berlaku disiplin hanya karena waktu-waktu kebenarannya takut. Bisa kita contohkan. Dengan si A mungkin karena takut dia karena takut di awal. Mungkin dengan si B dia karena tidak takut mungkin bisa saja karena lambat. Nah itu dalam motivasi. Jadi apa ya? Dia yang ketiganya adalah posisi berproses institusi, di mana kita minta siswa yang melanggar aturan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya, bukan hanya sekedar dihukum. Nah itu proses ini tentang budaya positif. Nah sesuai dengan filosofi pendidikan nasional kita di negara kita menggunakan kurikulum merdeka yang punya Inarso Sintulolo, kemudian yang kedua Inarso Mangundarso, dan ketiga Lutfi Handayani. Ini sebenarnya kita bahasa kita yang sudah TGP dan bagi beberapa ini sudah biasa. Itu semua yang biasa itu adalah menggunakan Lutfi Handayani. Nah sekarang kita lengkapi Inarso Sintulolo. Nah ini kita tulis ada perbaiki. Nah, di mana di masuk psikologi ini, guru sebagai teladan yang selanjutnya kita nanti nah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah segitiga restitusi. Di sini pertama itu adalah tentang tanggung jawab, yang kedua tentang empati, selanjutnya tentang restitusi itu sendiri. Nah, tanggung jawab siswa yang melanggar memahami kesalahan dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Nah, ini yang perlu kita tegaskan. Dia paham dulu bahwa dia melakukan kesalahan dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Kita tidak langsung kasih hukuman seperti yang biasa. Kemudian kita bagaimana menciptakan siswa itu belajar empati terhadap orang yang terkena dampak dari perbuatan itu. Nah, kalau selama ini kan kalau kita boleh kasih hukuman ya udah sampai sana saja, tapi dia tidak coba berpikir apa sih dampak dari perbuatan saya, gimana orang itu. Nah ini yang perlu kita tanamkan, bagaimana nanti siswa itu belajar empati. Kemudian restitusi, siswa mencari cara untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.
keyakinan kelas. Nah, pertama, kalau kita bicara tentang keyakinan kelas itu adalah kolaborasi. Guru dan murid bekerja sama mencapai tujuan bersama. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Yang kedua, saling menghargai. Semua warga sekolah saling menghargai satu sama lain. Kemudian berkembang diri setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah tentang komunitas. Nah, kesimpulannya, budaya positif di sekolah dapat diciptakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, dan posisi kontrol restitusi. Nah, rekomendasi yang saya berikan adalah sekolah dapat mulai dengan membangun keyakinan positif, maka peran guru penggerak dan menerapkan filosofi pendidikan yang ajar. Jadi dalam kegiatan aksi nyata ini saya mengambil itu tentang keyakinan positif atau keyakinan kelas. Nah, saya akan presentasikan tentang keyakinan kelas. Oke. Oke, keyakinan kelas memahami pentingnya perspektif sosial. Ibu dan bapak semua, kalau selama ini kita ngajar dalam satu kita biasanya masuk dalam kelas menyampaikan aturan-aturan tertentu. Anak-anak, kita masuk jam sekian, kita harus membangun kelas, kita harus begini, harus begitu, kan selama ini seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan dalam keyakinan kelas itu kita rubah. Nah, perspektif itu adalah keyakinan kelas atau pandangan atau ekspektasi siswa tentang pembelajaran memiliki dampak yang signifikan pada pengalaman belajar mereka. Memahami keyakinan kelas dapat membantu guru menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi siswa. Nah, kalaulah ada aturan, kalaulah ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam kelas itu melalui keyakinan kelas yang kita ciptakan secara bersama, saya yakin percaya ini akan membangun lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Sekarang apa sih itu keyakinan kelas? Kita lihat dari persepsi siswa. Keyakinan kelas itu mengacu pada pandangan, sikap, dan ekspektasi siswa tentang proses belajar mengajar. Ini jangan-jangan suaranya yang terdengar nanti di HP saya itu adalah suara yang di luar ini. Coba-coba Ibu Wirda, anak-anaknya coba dibawa ke sebelah dulu. Ada Bu Wirda. Coba-coba tuliskan nanti saya mau bilang di sana jauh dekat. Nanti suaranya oke. Yang pertama tadi kita harus lihat dari persepsi siswa. Keyakinan kelas mengacu pada pandangan, sikap, dan ekspektasi siswa tentang proses belajar mengajar. Yang kedua, kita harus lihat dari pengaruh motivasi. Keyakinan kelas mempengaruhi motivasi dan partisipasi siswa di dalam kelas. Nah, ini ada catatan yang saya buat. Ibu dan bapak semua, coba kita merenung sebentar. Coba kita beringat ketika kita masih sekolah dulu. Pasti ada hal-hal yang sangat kita senangi atau ada hal-hal yang sangat tidak kita senangi yang kita rasakan selama belajar di sekolah dulu. Silakan diingat. Apakah ada kenangan itu? Kita ingat sampai sekarang mungkin ada guru kita. Nah, kamu nanti kalau sudah besar bisa jadi dokter ya. Nah, kamu kalau nanti sudah jadi besar jadi tentara ya. Nah, nanti kamu bisa jadi guru ya. Itu akan pasti ada kenangan-kenangan seperti itu. Tetapi kalau ada kata-kata dari guru seperti ini, kamu goblok, kamu ya bla 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 bla. Kamu kalau udah besar nanti bakalan jadi apa? Nah, kan sering begitu. Nah, di dalam keyakinan kelas ini sudah kita harus coba. Kita tidak boleh lagi berperilaku seperti itu. Kalaulah motivasi yang ada di siswa itu berasal dari diri mereka sendiri,
saya yakin dan percaya pembelajaran yang kondusif, pembelajaran yang menyenangkan itu bisa kita terapkan. Tetapi selagi motivasi yang ada itu adalah motivasi eksternal, apalagi dipaksakan, nah keyakinan kelas itu akan tidak bisa kita terapkan. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya itu adalah kelas yang keyakinan kelas ini akan berdampak kepada kelas yang positif, dapat meningkatkan prestasi akademik. Kalaulah dalam artinya sendiri, kalau dalam bahasa Yunani, kok lakanda artinya tidak mode itu apa yang tidak bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Kalau memang sudah dari hatinya, sudah memang betul-betul itu motivasi intrinstiknya yang mendalam, yang tinggi, maka dampaknya itu ada dalam pada prestasi. Sekarang kita jauh lebih dalam lagi. Kenapa keyakinan kelas itu penting? Dari segi siswa, dengan memahami keyakinan kelas, guru dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi siswa. Siswa sampaikan, Bu, saya dalam kelas ini maunya belajar seperti ini. Bu, saya maunya seperti ini. Nah, ada keteledoran dalam kurikulum merdeka, ada kesalahan persepsi yang selama ini kita apa namanya? Nah, kita pakai kurikulum merdeka, berarti bebas melakukan apa saja, bukan hal seperti itu yang diminta di kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu memang ada kebebasan menentukan cara belajar, kebebasan menentukan tujuan dengan cara yang bertanggung jawab. Kita barangkali anak-anak ini salah persepsi, atau kita juga salah persepsi. Wah, kita pakai kurikulum merdeka berarti bebas mau masuk jam berapa, bebas pulang jam berapa, bukan seperti itu. Di kurikulum merdeka itu memang ada kebebasan, bebas menentukan cara dia belajar, bebas menentukan tujuan dia belajar. Nah, dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Nah, ini kalaulah kita paham itu, anak ini maunya seperti ini. Kan kita tahu, kan kita paham bahwa dalam satu pohon pun, atau kita lebih spesifik dalam satu ranting pun, kita contohkan buah jambu dalam satu tangkai itu ada berbuah 1 atau 2 atau 3. Apakah itu sama matangnya? Tidak. Itu akan berbeda. Ada yang matangnya dulu, ada yang agak terlambat, bahkan ada yang terlambat. Nah, kita harus pahami bahwa siswa kita di dalam kelas juga seperti itu. Kalaulah kita pahami siapa siswa kita, maka ujung-ujungnya nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi, ujung-ujungnya lagi pembelajaran yang menyenangkan. Ketika menyenangkan akan tercipta suasana aman dan nyaman, serta ujung-ujungnya lagi adalah kebahagiaan yang didapatkan nanti. Kemudian yang kedua, mengapa keyakinan kelas itu penting? Itu adalah untuk meningkatkan motivasi. Keyakinan kelas yang positif dapat meningkatkan motivasi intuisi siswa dan rasa memiliki terhadap proses belajar. Selanjutnya itu nanti sudah pasti mendukung prestasi. Keyakinan kelas yang kuat dapat mengarah pada peningkatan hasil belajar dan kemajuan akademik. Nah, apa saja yang mempengaruhi keyakinan kelas? Pertama itu adalah pengalaman belajar sebelumnya, baik positif maupun negatif, dapat membentuk keyakinan kelas siswa. Ini tadi yang saya minta. Kita coba merenung. Saya dulu belajar dengan guru matematik, ketika itu saya sering marah. Lalu timbul antipati dalam diri saya. Nah, bapak ini sukanya marah-marah terus. Akhirnya apa? Ujungnya saya sering cabut. Tetapi ketika belajar dengan guru yang lain, dia bisa memahami cara belajar saya. Saya ternyata sukanya belajar dengan apa namanya? Ada 3 nih, kinestetik, audio, dan video, visual. Nah, ketika dia memahami salah satu, akhirnya saya termotivasi. Yang tadinya itu saya matematik tidak suka sama sekali, setiap belajar matematik saya keluar, saya ternyata menemui seorang guru yang memahami siapa saya, adalah guru fisika. Saya sangat tertarik menjadi guru fisika, alhamdulillah sampai sekarang menjadi guru fisika. Padahal yang utama dalam fisika adalah matematik. Akhirnya timbul kesadaran sendiri, wow, ternyata
matematik ini adalah pembelajaran yang akan mendukung saya di fisika. Saya harus belajar matematik. Nah, pengalaman seperti ini bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk menghadapi, untuk mengapakan siswa-siswa di dalam kelas kita. Kemudian faktor-faktor yang pengaruh selanjutnya itu adalah tentang budaya kelas. Bagaimana kita berinteraksi dalam kelas antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan lingkungan, dan seterusnya. Kemudian ada norma, kemudian ada ekspektasi dalam kelas dapat mempengaruhi keyakinan kelas. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan kelas ini adalah peran guru. Gimana sih sikap guru menghadapi siswa dalam kelas? Bagaimana gaya mengajar siswa? Bagaimana gaya mengajar guru? Bagaimana kita mempersiapkan mulai dari metode, strategi pembelajaran, pendekatan, media. Nah, ini termasuk di sini. Nah, ini akan berdampak pada keyakinan kelas. Kemudian latar belakang siswa. Kan kita sering beranggapan nih, kalau di SMK favorit, bulan ajarnya itu gampang. Kenapa? Ya, yang masuk di sana yang bagus-bagus, anak yang pintar-pintar. Nah, sekarang sekolah kita gimana? Nah, ini ada ancaman anggapan seperti ini. Ini harus kita hilangkan. Setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Mari kita hilangkan anggapan bahwa yang masuk ke sekolah kita hanyalah anak-anak yang maaf dengan tanda kutip anak-anak yang tidak atau anak-anak yang kurang pintar, yang tidak pintar sudah SMA atau di sekolah-sekolah. Mari kita hilangkan itu. Mari kita gali bahwa setiap anak punya kelebihan masing-masing. Nah, ini perlu kita pahami tentang latar belakang siswa. Nah, membangun keyakinan kelas yang positif itu pertama kita butuh umpan balik yang konstruktif, tidak bisa satu arah. Memberikan umpan balik yang mendukung dan memotivasi siswa untuk terus berkembang. Kita sudah sering menemukan anak-anak bermasalah. Kita coba menyelesaikan persoalan itu. Bagaimana caranya? Mari kita nanti akan coba dalam bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini. Bahkan kita sering melemparkan ke guru mereka memproses. Nah, ini kita lihat nanti. Kemudian yang kedua, kita memberikan penguatan positif. Kalau saya ingat dulu waktu sekolah, yang hebat ambil fisika loh ya, tantu bisa dan orang murah saja menghafal. Nah, sama sih kan? Itu jadi motivasi. Wah, dulu saya bilang saya bisa menghafal buku sama seperti ini. Apa ya? Hanya saya orang sendiri. Tapi kalau sudah dia bilang kamu bodoh, ya udah selesai. Nah, itu ya. Kemudian kita masuk ke kolaborasi yang aktif. Nah, ini tips yang saya sampaikan tadi, melibatkan siswa dalam proses belajar dapat meningkatkan rasa. Oke. Nah, bagaimana strategi membangun keyakinan kelas? Itu pertama adanya komunikasi yang terbuka. Kita berkomunikasi dengan siswa dalam kelas. Apa sih maunya? Apa sih kita ke depan? Untuk apa kita di sini? Mengapa kita di sini? Dan seterusnya. Kita bangun komunikasi itu. Jangan ada istilah komunikasi satu arah lagi. Kemudian penetapan tujuan, membantu siswa menetapkan tujuan belajar yang jelas dan realistis. Selanjutnya adalah memberikan umpan balik yang konstruktif dan melaksanakan pembelajaran yang kolaboratif. Ini strategi yang bisa membangun keyakinan kelas. Nah, studi kasus yang saya lakukan di sekolah kita, itu saya melihat di sekolah kita ini XYZ, kasus sekolah kita ya, saya menemukan bahwa keyakinan kelas cenderung negatif yang berdampak pada motivasi dan prestasi mereka. Nah, bisa kita lihat sendiri. Kita jadwal belajarnya itu dari jam 7.30 sampai jam 4.30 kalau nggak salah. Bisa kita buktikan. Kita pulangnya jam berapa? Masuknya jam berapa? Nah, ini yang saya coba lakukan studi kasus.
di sekolah kita. Analisis faktornya, setelah menyelidiki mereka, mereka menemukan bahwa kurangnya umpan balik dan kurangnya kolaborasi antar siswa menjadi tempatnya. Ini salah satunya. Kemudian implementasi dari strategi ini adalah setelah menerapkan strategi komunikasi yang terbuka, penetapan tujuan dan pembelajaran kolaboratif untuk membangun keyakinan kelas. Ini perlu kita lakukan nanti. Kita mungkin adakan dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum bersama mereka dan juga mungkin bersama pembina OSIS bagaimana kita melakukan komunikasi yang terbuka dari anak-anak ini mau isi seperti apa, ke depannya mau seperti apa sih yang mereka inginkan. Hasil yang diharapkan dengan implementasi strategi yang efektif, sekolah berharap dapat menjaga motivasi, partisipasi dan prestasi akademik siswa. Kelas yang positif merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkembang dan memotivasi siswa. Bila memahami dan mengembangkan keyakinan kelas, guru dapat membantu siswa mencapai potensinya. Nah, ini materi yang perlu saya sampaikan. Sekarang kita tampilkan contohnya. Ini masih belum masuk ke sana. Barangkali ada di WA tadi, saya coba lihat di WA. Oke, ini ada contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. 1 tentang disiplin, 2 tentang religi, 3 tentang peduli lingkungan, 4 tentang toleransi. Nah, ini kita coba nanti di dalam kelas dengan anak-anak kita. Tentang disiplin, misalnya saja datang tepat waktu di sekolah. Ketika anak nanti, Bu, saya jauh, Bu. Saya tidak punya kendaraan, Bu. Saya begini, Bu. Saya tinggal dengan banyak-banyak macam-macam alasan. Nah, kita coba gali dari anak-anak ini. Kalau memang Anda tidak bisa masuk 7.30, jam berapa kita coba masuk? Kita paskan. Oh, saya jalan ke tempat saya jalannya jelek. Saya bisanya cuma 7.45. Yang lain angkat tangan lagi. Saya bisanya jam 7 sekian, jam 7 sekian. Nah, yang lain angkat tangan lagi. Nah, nanti kita bicarakan sampai kita temukan satu titik temu. Wah, ternyata misalkan di kelas ini kita hanya bisa masuk jam 7.45. Kita sepakati itu dulu. Nah, ketika itu tidak terlaksana, apa jawabannya? Apakah kita mengasih hukuman atau mengasih sanksi? Saya ingin tahu apakah hukuman dengan sanksi, satu lagi konsekuensi sama. Saya coba ingin tahu, nah, Bapak Ibu yang mau kasih jawaban, apa sih hukuman, apa sih konsekuensi? Ada yang bisa bantu saya? Ini kita sudah mulai berdiskusi karena ini sudah contoh yang saya tampilkan. Kalau hukuman gimana? Anda terlambat, Anda besar, kan seperti itu. Kalau sanksi, coba ada salah satu yang bisa jawab. Ketika kita membuat suatu keyakinan di kelas bahwa kita hari ini setiap hari hanya bisa masuk 7.45, ternyata nanti masih ada siswa kita yang datang jam 8. Kalaulah masih hukuman yang kita kasih, saya rasa itu belum tepat. Kita harus kasih sanksi. Ya, sanksi apa? Kita harus kasih konsekuensi. Nah, di dalam perbuatan keyakinan kita tentukan konsekuensinya nanti kalau Anda terlambat gimana? Nah, anak-anak mungkin bisa jawab nanti, Bu, kalau saya nanti terlambat seperti ini, Ibu boleh nyuruh saya, bla 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 bla.
Bu, kalau saya terlambat seperti ini nanti saya rela dilakukan seperti ini. Bu, kalau saya nanti masih terlambat, saya rela dipanggil orang tua atau segala macamnya. Kalaulah itu keluar dari murid itu jadi konsekuensi. Tetapi kalau itu langsung dari kita, Anda masih terlambat, kita sudah bikin keyakinan keras, masih terlambat lagi. Bersihkan WC, bersihkan makanan, itu tidak ada dampak positif tentang pembelajaran mereka hari itu. Mereka seyoganya datang ke sekolah untuk belajar, tahu-tahunya karena terlambat suruh membersihkan WC. Apa konsekuensi dengan belajar waktu itu? Misalkan teknik agribisnis tanaman perkebunan, kita melakukan pendidikan, apa hubungannya? Atau dengan sejarah, kita harus membahas sejarah Indonesia berperang dengan Belanda, apa hubungannya membersihkan WC dengan itu? Nah, konsekuensi yang harus kita lakukan. Bu, kalaulah saya masih terlambat, saya siap untuk mengerjakan tugas yang diberikan di akhir jam pembelajaran. Bu, saya tadi tidak bisa mengikuti itu karena terlambat. Saya siap nanti mengikuti pembelajaran tambahan yang ibu, atau saya siap nanti mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Baru konsekuensi. Nah, itu keyakinan kelas pertama yang disampaikan di sini tentang disiplin. Kemudian yang kedua, mungkin di sini adalah mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan pelajaran juga ada, kemudian memakai seragam sesuai dengan jadwal, kemudian menggunakan kata-kata sopan. Ini mungkin lahir dari siswa itu sendiri. Ketika itu tidak ada, ketika itu tidak terlaksana, ujung-ujungnya konsekuensi ini kita lahirkan bersama di dalam kelas saat membuat keyakinan kelas ini. Ini yang perlu kita lakukan nantinya. Kemudian yang kedua, mungkin ada keyakinan kelas yang saya contohkan itu tentang religi. Ucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Apakah selama ini kita bisa cobakan itu? Jangan-jangan hanya seperti ini, masuknya sudah masuk saja, kemudian keluar ya sudah keluar saja. Nah, kita ubah ini lagi. Kenapa ada program guru penggerak seperti yang dulu sekarang ini? Itu adalah tujuan utamanya merubah karakter siswa. Kita tahu karakter siswa selama ini sudah menurun. Barangkali ini efek dari COVID yang selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun pembelajaran tidak ada interaksi antara guru dengan siswa dan seterusnya, sehingga karakter ini nanti bisa berubah. Kemudian mungkin juga kita membaca juz amma atau pembacaan ayat pendek di kelas ini sudah kita lakukan. Tapi siapa tahu jadi awal-awal dulu kebetulan. Sekarang sudah tidak terlaksana lagi. Mari kita lanjutkan hal-hal yang positif seperti ini. Berdoa sebelum sudah kegiatan pembelajaran. Kalau berdoa sebelum saya rasa sudah. Tetapi ketika mau selesai, apakah ada yang mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa supaya pembelajaran ini bisa saya pahami dengan baik, bisa untuk kehidupan saya ke depan. Akan kita lakukan seperti itu? Saya rasa belum. Kalau belum, mari kita lakukan ini salah satu contoh. Nah, kalau nanti di dalam kelas ini tidak dibuat, ya tidak apa-apa. Karena keyakinan kelas itu lahir dari keinginan siswa bersama gurunya yang kita sepakati di saat itu. Hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Ini salah satu contoh saja. Kemudian mungkin tentang peduli lingkungan, melakukan kegiatan kebersihan, mengatur sekolah dan seterusnya, kemudian mengikuti kegiatan kebersihan, membuat sampah pada tempatnya, di kelas dan seterusnya. Ini hal biasa ya. Kemudian toleransi, memahami guru dan siswa, berteman dengan sesama siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, bekerja kelompok dengan sehat, bekerja kelompok dengan sehat, tidak saling cemeh, tidak saling membuli dan seterusnya, tidak menghargai orang lain. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya tampilkan. Nah, sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya,
bapak dan ibu. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau yang perlu kita diskusikan bersama, silakan kami terima jawaban-jawaban atau nanti kita bicarakan untuk jawab. Untuk itu kepada bapak dan ibu silakan kalau ada pertanyaan kami akan catat terlebih dahulu siapa yang bertanya, silakan. Lagi ada yang perlu ditanyakan? Belum. Bu Inas, silakan Bu Inas. Silakan main sedikit. Kita kalau bantu apa ya? Ada kode yang harus kita masukkan. Ada pertanyaan Inas, silakan. Kita masih punya waktu 20 menit lagi. Kalau ada pertanyaan atau kita ingin buat suatu keyakinan sekolah kita juga boleh, tidak apa-apa. Karena ini contohnya sebagai di kelas. Kebetulan saya tidak ada di kelas. Ya. Ada kode di sana, coba buka. Ada kunci. Saya dari TU kurang paham tadi tentang apa itu. Cuman di ya sesuai yang Bapak sampaikan tadi tentang disiplin tadi, bagaimana contohnya siswa itu misalnya dia terlambat, apa yang kita harus lakukan untuk itu gitu. Oke. Ada pertanyaan di sini, siswa terlambat. Ya, Apa yang harus kita lakukan? dan dilarang memberikan hukuman tadi. Kita dilarang memberikan hukuman. Kenapa dilarang memberikan hukuman? Ternyata dari hasil penelitian, hukuman tidak selalu efektif untuk menyelesaikan persoalan. Ketika hukuman yang kita berikan itu dampaknya hanya sesaat. Dia hanya akan patuh, dia hanya akan mau berdisiplin ketika, contoh, dia takut dengan seseorang, dia takut dengan atasan, dia takut kena marah dan sebagainya. Nah, kalau sanksi atau kalau konsekuensi yang kita berikan, nah contohnya siswa terlambat, Ananda datang ke sini mau ngapain? Saya mau belajar, Pak. Nah, apakah dengan datang terlambat Anda bisa belajar? Pasti jawabannya bisa. Bentar. Nah, sekarang acara Nabi Tone. Kita coba lanjutkan. Anda datang terlambat. Orang-orang jam 7.30 sudah mulai belajar. Anda datang jam 8. Apakah Anda bisa belajar? Bisa, Pak. Kan masih ada waktu. Oke. Yang selama 30 menit tadi gimana? Wah, saya nggak bisa mengikuti yang 30 menit itu, Pak. Apakah Anda tidak lebih? Nah, dia akan jawab, oh iya ternyata saya tak bisa mengikuti 30 menit. Kalaulah 30 menit pertama itu adalah hal-hal penting yang disampaikan guru saya ketinggalan. Nah, apa yang bisa saya lakukan ya? Nah, dia akan datangi guru. Bu, saya terlambat. Dari keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya, apa konsekuensinya? Kalau konsekuensinya adalah mengerjakan tugas-tugas, lakukan itu. Kalau konsekuensinya mengikuti belajar tambahan atau konsekuensinya menonton pembelajaran tentang pelajaran itu di YouTube atau di PMM atau di mana saja secara online, lakukan itu. Ketika itu terjadi berulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, artinya konsekuensi tidak beban. Itu baru kita tingkatkan levelnya. Kita boleh saja memberikan hukuman, tetapi dengan catatan. Hukuman yang konstruktif, hukuman yang membangun, hukuman yang bagaimana menciptakan siswa tersebut bisa disiplin. Bisa kita pindah dulu dengan guru BK atau dengan wali kelas, bisa datangkan orang tuanya di sini. Nah, ternyata anak-anak kita sering terlambat. Kenapa
Kenapa demikian? Kita telusuri akar persoalannya. Itu yang bisa dalam keyakinan kelas ini. Kita tidak bisa langsung kasih hukuman. Itu titik apa kata kuncinya. Barangkali demikian jawaban dari saya. Kalau seperti jawaban Bapak tadi, apakah bisa diterapkan di sekolah kita? Contohnya saja, jangankan yang terlambat, yang pakai sendal aja bebas masuk sekolah. Jawaban Bapak tadi didatangkan orang tuanya. Seperti yang kita lihat yang sebelum ini Pak, malahan guru BK yang susah Pak ke rumahnya gitu. Nggak ada tindak lanjutnya, nggak ada juga Pak. Oke. Artinya terjadi pelanggaran disiplin di sekolah kita pada level yang sudah kritis. Mari kita coba gugah dulu di dalam kelas. Apakah keyakinan kelas ini sudah kita tanamkan ke siswa kita? Apakah motivasi intrinstiknya sudah kita bina atau belum? Apakah selama ini kita melakukan pembiaran atau tidak? Nah, kalau seandainya kita belum memberikan motivasi intrinstik, kita bisa susun program tindak lanjut. Bagaimana mendatangkan konselor ke sekolah kita. Kalau berlanjut juga, ini kita bisa bikin program bersama di sekolah kita. Mau kita amalkan di sekolah kita ini. Karena kan suatu aja nanti mungkin saja programnya pembuatan kesepakatan sekolah kita bersama orang tua, bersama siswa, dan bersama stakeholder, tentu saja kita guru. Kita coba buat kesepakatan bersama. Kalau dulu setahu saya kita bikin peraturan kita bikin terlambat seperti ini, terlambat seperti ini, tidak pakai ini. Apakah itu ada kesepakatan dengan siswa? Jawabannya tidak. Itu peraturan melahirkan hukuman, keyakinan kelas melahirkan konsekuensi. Nah, ini yang mau kita coba rubah. Kalaulah ini kita bicarakan bersama, kita dukung bersama seluruh stakeholder, mudah-mudahan ke depan sekolah kita bisa lebih baik. Yang tadinya pakai sendal, besok kita usahakan lagi tidak pakai sendal. Kalau hanya guru piket yang kerjakan itu sendiri, tidak akan bisa. Makanya tadi ditekankan adanya kolaborasi. Keyakinan kelas tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, tetapi keyakinan kelas bisa dilakukan secara kolaborasi antara semua guru, semua stakeholder yang ada di sekolah, termasuk dengan siswa itu sendiri dan juga dengan wali kelas, dengan orang tua murid itu sendiri. Jadi seluruh stakeholder harus bekerja sama. Kalaulah tidak itu kita lakukan, mutu pendidikan di sekolah kita akan tetap rendah, sekolah kita akan tetap tidak diminati, akhirnya ujung-ujungnya kita kekurangan siswa. Mudah-mudahan ke depan nanti ini bisa kita rubah. Oke, barangkali itu dulu tanggapannya. Terima kasih. Kalau sudah, barangkali yang teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain bisa ajukan saran atau pendapat dan segala macam. Silakan guru bapak. Kita masih punya waktu 15 menit. Ya silakan Ibu Kaprodi kita, Ibu Kaprodi Agri Bisnis Ternak Unggas. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Berdasarkan tadi budaya positif, saya awal semester di kelas sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Salah satunya itu kehadiran siswa. Kita kehadiran dalam semester itu minimal kehadiran 75%. Tiap PBM, apalagi mengajar pagi, saya usahakan saya hadir pagi itu Pak, karena ada kendala. Tapi kenyataan yang terjadi, anak yang sering mungkin berdasarkan data saya yang ada, anak paling sering hadirnya 3 orang pagi itu Pak. Yang orang dari 7. Dari padahal udah sepakat maunya kita kehadiran kita 70% atau 80% kata saya, dan anak itu menawarkan 80, malah saya turunkan
Ibu sepakat kita kehadiran kita ini 75% ya sampai akhir semester sesuai dengan jumlah pertemuan. Oke Bu, lebih setuju. Kita sepakat ya. Tapi kenyataannya Pak, anak itu malah hadirnya sesukanya, kadang hadir jam 8, kadang saya ngajar 7.30, dia baru jam 9 kurang 15 baru nongol ke kelas. Kira-kira anak seperti ini di sekolah kita ini apa solusi yang tepat? Solusi yang tepat ya. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi, sudah coba bikin kesepakatan kelas. Keyakinan kelas, kita tepatkan keyakinan kelas bahwa kita harus meyakinkan kehadiran siswa itu Naik kelas itu besok. naik kelas besok adalah Berapa persen maunya? berapa persen, maunya itu dari 80% atau 70%. Ya, anak tuh nawar 80 malah kita nego-nego 75% aja. Oke, jatuhnya 7. Semester di kelas Ya. udah mencoba membuat apa namanya keyakinan kelas. Ya, Salah satunya itu kehadiran siswa. Kita kehadiran dalam semester itu minimal kehadiran 75%. Pihak PBM apalagi mengajar pagi, saya usahakan saya hadir pagi cepat mengajar. Tapi kenyataan yang terjadi, anak yang sering mungkin berdasarkan data saya yang ada, anak paling sering hadirnya 3 orang kayak gitu Pak. Hanya 3 orang dari Jadi padahal udah sepakat maunya kita kehadiran kita 70% atau 80% kata saya kan, anak itu menawarkan 80, malah saya turunkan. Iya. Ibu sepakat kita kehadiran kita ini 75% ya sampai akhir semester sesuai dengan jumlah pertemuan. Oke Bu, lebih setuju. Udah sepakat dia. Tapi kenyataannya Pak, anak itu malah hadirnya sesukanya, kadang hadir jam 8, kadang saya ngajar 7.30, dia baru jam 9 kurang 15 baru nongol ke kelas. Kira-kira anak seperti ini di sekolah kita ini apa solusi yang tepat? solusi yang tepat ya. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi, sudah coba bikin kesepakatan kelas. Keyakinan kelas, kita tepatkan keyakinan kelas bahwa kita harus meyakinkan kehadiran siswa itu naik kelas besok adalah Berapa persen maunya? berapa persen, maunya itu dari 80% atau 70%, tergantung kesepakatan. Kita nego-nego 75%. Oke, jatuhnya 75%. Konsekuensi dari ini apa? Konsekuensinya kalau waktu itu kan Ya. sepakat dengan anak, kalau kehadiran kalian ingin mencapai 75% gimana? Ya. Kami nggak tuntas Bu. Katanya Dia ngomong sila ke sana. tidak tuntas. Tidak tuntas. Nah, itu Oke. katanya. Oke, dari yang kesepakatan kelas ini yang kehadirannya kurang dari 75%, apakah sudah kita lakukan konsekuensinya? Apakah anak yang kurang dari 75% itu konsekuensinya tadi tidak tuntas, apakah sudah dikasih tidak tuntas? Kita belum menerima rapor dan belum dikasih tidak tuntas. Belum. Nah, saya sarankan Itu kan laku saya di semester. ya, saya sarankan laksanakan keyakinan kelas ini. Tapi berdasarkan data itu Pak, anak itu tetap, saya bilang kan kita udah janji kehadiran ini saya lakukan pertemuan hari ini, kehadiran kalian ini sudah sekian persen. Paling yang paling rajin hadir paling 3 orang. Iya. Oke. Kalau memang ini suatu keyakinan kelas, suatu kesepakatan dan di ujungnya ada konsekuensi, konsekuensinya itu tidak tuntas, lakukan itu. Ketika itu tidak lakukan, anak akan membawa bahasa Minangnya, membawa lalu awang. Tapi ya ada sisi-sisi dilema Pak. Iya. Anak 6 orang, kalau tidak dituntaskan nanti berapa orang nanti yang mau PKL di kelas 3. Nah, Sementara PKL sekarang jumlahnya cuma 6 orang dari U, Mhm. 11 orang dari P. iya. Sampai titik ini Pak, pembekalan kita belum tentu gimana-gimana. Oke ya. Dalam keyakinan kelas secara teori, ketika kita membuat satu keyakinan kelas, laksanakan itu. Ketika itu tidak dilaksanakan, apa yang barusan saya sebut akan terjadi. Nah, kita tidak mau secara ekstrim melaksanakan itu, barangkali masih banyak pertimbangan A, pertimbangan B, pertimbangan C. Silakan lakukan tindakan perbaikan. Bisa saja perbaikan datangkan secara langsung atau kita level yang lebih tinggi dan seterusnya. Ketika tidak juga mempan, ya tidak apa-apa, kasih saya tidak tuntas. Kalau itu konsekuensi dari keyakinan kelas yang kita buat.
Ya, tidak apa-apa. Barangkali itu yang perlu saya jawab. Silakan jika ada yang lain. Oke, memang suatu dilema. Kalau kita rujuk terus, di sini ada dilema ini macam-macam. Ada dilema etika, itu guru-guru yang sudah membaca tentang dilema-dilema itu ada dilema etika, dilema moral dan seterusnya, itu akan paham betul. Nah, kalau itu nanti kita sediakan waktu yang berbeda nanti untuk membahas tentang dilema-dilema yang mungkin muncul dalam pemberian konsekuensi ini. Oke, Ibu Bapak, jika masih ada, kita masih punya 10 menit. Silakan saja, tidak apa-apa. Ini bukan saya sebagai kepala sekolah, tapi ini adalah sebagai CGP, calon guru penggerak. Nah, posisikan saja saya sebagai calon guru penggerak. Saya bukan kepala sekolah sekarang di sini. Tidak apa-apa. Tidak ada. Gimana, kita kembalikan dulu ke moderator, silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan atau masukkan, silakan. Oke, saya apakan dulu sebentar. Gimana kita coba menggali motivasi, gimana kita melakukan perbaikan? Mungkin kita bisa lakukan teknik coaching di sekolah kita. Teknik coaching ini adalah membahas persoalan, mencarikan solusi dengan cara-cara yang nyaman gitu. Nah, barangkali teknik coaching salah satu solusinya yang tadi. Kalau memang nanti itu berulang-ulang terus, barangkali ada kita programkan nanti di sekolah kita apa itu teknik coaching. Kalau tidak salah di PMM juga ada itu teknik coaching. Ada ya, teknik coaching. Bagaimana kita meningkatkan potensi yang ada pada seorang murid. Ini kita program saja. Barangkali nanti ini ada teknik coaching. Bagaimana kita menggali motivasi, bagaimana kita menggali hal-hal terbaik dari diri siswa, dan itu kita tingkatkan nanti. Oke, kalau memang tidak ada, kita tutup saja. Oke, silakan. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian tadi penyampaian dan diskusi yang telah kita laksanakan yang berhubungan dengan membangun budaya positif di sekolah, dan lebih kita spesifik tadi nanti kepada keyakinan kelas. Mungkin kami sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir mungkin ada kesalahan atau beberapa hal yang tidak tepat pada tempatnya, kami mohon maaf. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih guru bapak semua sudah bersedia membantu saya mengerjakan tugas saya sebagai CGP yang belum verbal ijazah di info GTK. Untuk informasi, ini informasi lagi ya. Jangan PV lah bro. Belum P. Untuk informasi, tadi sudah diprint Pak John tentang PMM. Tadi Belum. Oke. Bekose. Informasi untuk seluruh guru, SKP kita itu sudah dipastikan dari PMM. Nah, kalau ada di PMM itu RHK yang kita buat, silahkan lengkapi. Kita akan lakukan penilaian dalam bulan Juni ini. Nah, kalau sudah libur, apakah masih bisa dilakukan penilaian? Bisa. Tetapi apakah ibu, bapak semua bisa melengkapi? Ini pertanyaannya. Nah, untuk observasi kelas